Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada sebab Engkau baik bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menebus hidup kami. Engkau melayakan kami senantiasa ada dalam hadirat. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang menguduskan kami. Sebab itu kami sembah Engkau pagi hari. Bahkan di sepanjang umur hidup kami. Bersyukurlah Maha Kudus dengan darah anak domba, membasuh dengan hatiku, menyembah yang maha kuasa. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuklah Aku dengan bahagia masuk dengan hatiku, menyembah yang maha kuasa. Cuma kamu dosa kamu kamu dosa kamu mauku. Masuklah aku dengan masuk dengan hatiku, menyembah yang maha kuasa. Ku menyanyi kamu, ku sembah kamu, ku menyanyi kamu, ku sembah
Aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku sembahmu, kami sebab namamu yang kudus, namamu yang ajaib, namamu yang berkuasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya karena darahmu yang menguduskan hidup kami, darahmu yang melayakkan kami ada dalam hadirat, menikmati hadiratmu, menikmati keindahan di dalammu, Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih,
Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji Engkau, kami sembah. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpuji namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Dan
Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sebab Engkau adalah kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Sehingga kami tidak perlu mencari perkara yang lain untuk memuaskan jiwa kami. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan di dalam dunia, bukan kami lakukan untuk mendapatkan kepuasan, sehingga kami menghabiskan segalanya untuk mendapatkan itu. Karena kami sudah mendapatkan di dalam kasih. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kasih yang menyelamatkan roh kami, memberikan kekekalan dan hidup yang baru bagi kami. Kasih yang menyegarkan dan memuaskan jiwa kami. Kasih yang menyembuhkan hidup kami. Kasih yang menguatkan tubuh kami. Terima kasih. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebab Engkau Bapa yang mengasihimu. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasamu memulihkanmu, hati yang baru kami berikan untukmu dapat memberikan kencana tak baik. Hanya di setiap jalan hatiku lembutkan lapang agar dekat. Kaulah segala
di dalam hidup. Hanya kebenaranku itu tadi yang aku. Kaulah yang ku selama hidup. Kasihmu memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Rajamu, kebenaranku itu bagianku. Kaulah yang selama hidup. Pengasihimu memuliakan, pengasihimu, pengasihimu memuliakan, pengasihimu, pengasihimu memuliakan. Bapa dan Raja, biarlah pujian ini menjadi pengakuan dari dalam hati kami. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang memuaskan setiap hidup kami. Sebab itu kami tidak mau lagi mengejar pencapaian-pencapaian hanya untuk sekedar memuaskan kami. Karena kami tahu pada akhirnya itu hanya justru membuat kami merasa kosong. Sehingga kami mengejar hal yang sia-sia dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kasih-Mu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan karena kasih kami kepada-Mu. Bukan untuk pencapaian, untuk memuaskan hidup kami. Tapi biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami. Karena kami sudah lebih dulu dipuaskan. Dan kami mau melakukan semua itu untuk Engkau, Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Sehingga kami tidak menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, upaya, daya hanya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Yang justru semakin menyiksa kami. Tapi sungguh biarlah kasih-Mu yang sudah kami terima itu memuaskan kami, menggerakkan hidup kami. Dan firman-Mu yang akan menuntun kami, memimpin hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh kami menikmati hidup di dalam kerajaan-Mu. Hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh sukacita, hidup dalam kebenaran dan mengalami kuasa Tuhan. Hidup kami tidak ditentukan lagi oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang mengatur, menetapkan langkah kami.
Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Eri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akhirnya sampai ke kitab yang baru setelah kita menyelesaikan pembacaan kitab Yeremia 52 pasal. Hari ini kita eh, memulai kembali membaca kitab Ratapan yang masih ditulis oleh Yeremia juga, ya, yang berisi ratapan ataupun tangisan akan kejatuhan Yerusalem atau bangsa Israel. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan.
yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa eh, kitab Ratapan ini masih ditulis oleh Yeremia, ya, setelah dia menyampaikan semua nubuatan-nubuatan kepada eh, Yerusalem, kepada Yehuda, kepada bangsa Israel tentang apa yang akan eh, dilakukan Tuhan kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, kalau mereka tidak bertobat berbalik kepada Tuhan. Kini giliran Yeremia yang datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran hatinya, ya kepedihan hatinya mengingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada Yerusalem, ya. Jadi kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama tentu kita belajar eh, bagaimana Yeremia meratapi, menangisi kejatuhan Yerusalem. Karena kejatuhan Yerusalem ini adalah sesuatu tragedi yang sangat besar yang pernah terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Ya, dari sebuah bangsa, dari sebuah komunitas yang begitu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, yang begitu disegani oleh bangsa-bangsa lain, karena ada Tuhan yang menjaga mereka, ada Tuhan yang melindungi mereka, ada Tuhan yang turut berperang ketika mereka melawan musuh-musuh mereka. Kini Yerusalem harus hancur, ya, tembok-temboknya dihancurkan, bahkan bait sucinya dirubuhkan, penduduknya ditawan dengan begitu besar kejatuhan dan kehancuran Yerusalem. Yeremia eh, berdoa dengan segala kehancuran hatinya meratap. Nah, eh, saya pikir ini adalah suatu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Jeremia, ya, karena eh, dari apa yang disampaikannya sebelum-sebelumnya nubuatan tentang Yerusalem, sudah jelas bahwa Allah punya keputusan yang tegas dan mendisiplin bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Jeremia tidak berputus asa, ya, dia tetap
berharap ada pemulihan yang akan terjadi kepada bangsa Israel sehingga dia datang, dia tampil. Bahkan kalau kita eh, lihat di pasal yang pertama ini ya, Yeremia mewakili dirinya, mewakili Yerusalem sebagai pihak yang bersalah, sebagai pihak yang berdosa. Padahal Yeremia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dia mewakili dirinya sendiri ya. Kalau kita baca perhatikan ayat 12 sampai ayat 22, dia mewakili dirinya, mewakili Yerusalem pada waktu itu. Nah, tentu kita belajar ya untuk melihat, mengkoreksi, memperhatikan atau memeriksa hati kita, memeriksa hidup kita pada hari-hari ini ya. Kalau mungkin kita sedang jauh dari Tuhan, ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran hati sehingga kita bisa memperoleh uh, pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua yang jelas yang bisa kita pelajari dari kitab yang pertama, pasal yang pertama dari kitab Ratapan ini ya adalah tentang yang jelas yaitu tentang pengakuan dosa ya. Tadi seperti sudah saya singgung bahwa dalam hal ini Yeremia mengambil posisi sebagai Yerusalem yang bersalah. Dia mengakui dosa-dosa Yerusalem, dia mengakui kesalahan-kesalahan dan pemberontakan Yerusalem kepada Tuhan. Ya. Jadi pengakuan dosa dan kesalahan bangsa Israel yang menyebabkan kejatuhan Yerusalem pada pada uh, kitab ini ya. Jadi tentu kita belajar, mari kita terus introspeksi diri, melihat diri kita ya, jujur dengan diri kita ya. Apakah ada mungkin ada dosa yang kita lakukan? Tentu awal daripada pemulihan adalah pengakuan kita, pengakuan dosa-dosa kita kepada Tuhan sehingga kita bisa diampuni dan bisa dipulihkan. Yang terakhir, tentu kita belajar ya, sekalipun ini hal yang cukup menarik ya, sekalipun Yeremia harus menyampaikan nubuatan-nubuatan untuk kehancuran dan penghukuman Yerusalem dari Tuhan ya. Tetapi di dalam kitab Ratapan ini kita bisa melihat bahwa selalu ada harapan ya, selalu ada pemulihan, selalu ada pengampunan yang Tuhan sediakan ya. Ada harapan akan pemulihan dan pengampunan Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita belajar dari kitab Ratapan ini bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita ya, selalu ada pengharapan daripada Tuhan, selalu ada pengampunan, selalu ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekalipun Tuhan itu mendisiplin kita sedemikian rupa, tapi percayalah ya, apapun keadaan kita pada hari-hari ini ya, mari tetap berharap ya, mari tetap berharap kepada pemulihan, kepada kebangkitan, kepada pengampunan yang daripada Tuhan. Kita bisa belajar dari kitab Peratapan ini, ada harapan dan ada pemulihan senantiasa. Jadi eh, jangan pernah berputus asa, jangan pernah hilang harapan, ya. Tetap berharap akan pemulihan, tetap berharap akan pertolongan Tuhan, karena apapun keadaan kita, apapun mungkin eh, kesalahan atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, selalu ada harapan dan selalu ada pemulihan kepada kita, dari Tuhan untuk kita. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sharekan, Pak Heri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menambahi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi ada beberapa hal yang tentunya kita belajar dari pasal pertama kitab ya, Ratapan ini. Nah, hal yang ingin saya tambahkan adalah seperti ini Bapak Ibu. Tentu selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli, pesannya adalah begini. Yuk miliki hati seperti Yeremia.
Ini hati Bapak, Bapak surgawi maksudnya. Kan kita sudah belajar dari sepanjang kitab Yeremia, bagaimana Yeremia itu berkali-kali menjadi penyambung lidah Tuhan, memperingati dan menasehati bangsa Yehuda, beberapa generasi raja-raja, karena bertahun-tahun itu dilakukan. Dan ketika dia melakukan hal itu, dia harus menghadapi cemoohan, dia harus menghadapi pukulan, dia harus menghadapi penjara sebagai balasan yang bangsa Yehuda lakukan terhadap dia. Dan hebatnya yang kita belajar hari ini adalah ketika pada akhirnya sampai batas waktunya Tuhan, bangsa Yehuda tetap mengeraskan hati dan mereka akhirnya ditawan di dalam perbudakan bangsa Babel dengan dihancurkan lebih dahulu, tidak seperti apa yang seharusnya Tuhan katakan dengan damai mereka diangkut dan akan baik-baik saja. Tapi karena mereka tetap keras kepala melawan, akhirnya mereka harus dihancurkan. Kemarin di pasal terakhir kita diingatkan lagi bagaimana akhirnya Zedekia harus ditawan, anak-anaknya disembelih di depan mata dia, dia dibutakan. Dan yang hebatnya, Bapak Ibu, terus hati Yeremia yang sedih, hati Yeremia yang hancur, dia yang nangis bombay. Itu hati yang luar biasa bagi saya. Apakah kita bisa punya hati seperti ini dan harus bisa karena kita juga menerima hati Bapa, kita menerima kasih. Atau kita masih seperti Yunus. Kita tahu kisah Yunus Bapak Ibu. Yunus disuruh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel. Pertama dia kabur. Terus kemudian akhirnya di dalam sebuah situasi yang Tuhan izinkan, dia datang kembali dalam tanda kutip terpaksa sih sebenarnya. Karena dia tahu nanti kalau seandainya aku sampaikan hal ini dan mereka bertobat, Tuhan gak akan melakukan apa yang dia omongin. Dan betul, ketika Yunus sampaikan nasihat peringatan Tuhan, eh, akhirnya bangsa Israel bertobat dan Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka yang Tuhan katakan. Karena memang mereka bertobat. Yunus yang marah, Yunus yang ngambek. Dia ngomong, kan udah aku bilang kan dari dulu Tuhan. Kau itu cuma ngomong lah itu. Artinya Yunus maunya bangsa Israel itu disikat habis benar karena memang uh gemes gemes sekali dia. Ya, hari ini Tuhan ingatkan mari miliki hati seperti Yeremia Bapak Ibu. Saya nggak tahu hari-hari ini Bapak Ibu nasihati seseorang. Mungkin udah berkali-kali Bapak Ibu nasihati. Terkadang dia bisa salah ngerti, marah sama kita. Karena dia pikir kita sedang menyalahkan dia. Padahal kita sedang nasihati tulus. Awalnya sih tulus kita nasihati. Tapi ketika mereka mulai melawan, mereka salah mengerti, apakah rasa dongkol sudah mulai muncul dalam hati kita? Terus apakah ketika orang yang kita nasihati berulang-ulang dan tetap bandel, terus mengalami sebuah peristiwa, kita malah bersyukur tulah kan? Sudah dinasehati berulang-ulang, nah kau, rasoilah kau sekarang. Ternyata Yeremia nggak gitu loh Bapak Ibu. Ini hati yang saya mau belajar. Ini hati yang mau terus saya mau ikuti. Ini hati yang saya dorong Bapak Ibu punya hati seperti ini. Yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti Bapak mengasihi kita tulus apa adanya. Nggak ada hidden agenda di dalamnya. Sekalipun orang yang kita nasihati berulang-ulang itu kadang justru nyakitin hati kita, perasaan kita. Kita punya niat baik, kita disalah mengerti. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Bahkan ketika mereka mengalami sebuah peristiwa yang kita pikir itu sebagai konsekuensi atau pendisiplinan atau hukuman karena kekeras kepalaan mereka. Apakah hati kita tetap hancur dan kita tetap doakan mereka? Karena nanti kalau kita baca sampai fasa terakhir, Yeremia doain bangsa Yerusalem, bangsa Yehuda, kota Yerusalem.
Jadi pesan yang kuat di dalam kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya mau bagi hari ini dan tentu 5 hari ini, miliki hati seperti Yeremia, Bapak Ibu. Itu hati Bapak, hati yang mengasihi, tulus apa adanya. Saya nggak tahu hari-hari ini Bapak Ibu sedang dipercayai Tuhan untuk menangani satu keluarga kah, satu jiwa kah, ya mungkin sudah berkali-kali Bapak Ibu nasihati, tapi berkali-kali juga mereka keras kepala. Berkali-kali mereka juga selalu melawan, bahkan salah mengerti dengan kita. Coba cek hati kita. Apakah akhirnya muncul kemarahan dalam hati kita, dongkol, kita merasa kita sudah habis waktu, habis tenaga, habis segala hal untuk nolongin mereka, tapi mereka nggak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, miliki hati seperti Yeremia. Hati yang terus penuh belas kasihan, yang terus doai mereka. Itu yang Tuhan taruh ketika baca kitab Yeremia, kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia. Sungguh hati yang luar biasa. Bertahun-tahun dia nasihati, dan berkali-kali dia harus mengalami perlawanan. Tapi ketika orang yang dia nasihati akhirnya harus mendapatkan pendisiplinan, hati dia yang hancur lebur. Dan dia tetap berdoa bagi bangsa itu. Jadi miliki hati itu Bapak Ibu. Sekali lagi fokus kita tahun ini adalah menabur dan menuai dengan sukacita. Untuk menuai dengan sukacita itu perkara yang mudah. Tapi untuk menabur dengan sukacita, artinya walaupun kita akan menghadapi keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita menabur. Itu tadi menabur waktu, menabur tenaga, menabur doa, menabur nasihat. Tapi mari hari ini lakukan dengan sukacita. Saya percaya Tuhan beri fokus ke gereja Pelita Community menabur dan menuai dengan sukacita. Ya Tuhan perlengkapilah kita dengan kisah-kisah ini, kisah Yeremia. Ya, waktu menaburnya sih memang ada hal yang menyakitkan bagi daging. Tapi Yeremia tetap lakukan itu. Nah, hati seperti itulah yang Tuhan mau ada di dalam hati setiap kita, Bapak Ibu. Sekalipun, sekali lagi, sekalipun harus seperti Yeremia, ngadepin tantangan, dicemooh, disiksa, dipenjara, waktu melakukan apa kebenaran, menasehati orang. Lakukan terus karena itu adalah ketaatan kita. Ketaatan yang didasari karena kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang sudah lebih dahulu kita terima. Jadi kita bukan tipe orang yang 4S. Suka lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi, tapi miliki hati, hati Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu benar-benar menangkap hal ini. Sehingga kalaupun hari ini kau ada di posisi sedang memuridkan, mementor seseorang, satu keluarga, dan sampai hari ini mereka masih keras kepala, terus lakukan dengan kasih. Sampai kapan? Kalau orang selalu tanya, sampai kapan Pak harus sabar Pak? Saya cuma selalu jawab gini kan Bapak Ibu, sampai dia berubah. Kalau nggak berubah-berubah gimana Pak? Apa saya tetap sabar? Iya, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Entah dia duluan yang mati, atau kita yang duluan mati. Sabar. Life is simple Bapak Ibu. Hidup itu keputusan di tangan kita. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu menangkap hati Tuhan, Bapak Ibu akan bisa lakukan itu. Ya, secara daging mungkin kadang kita bisa timbul rasa dongkol. Tapi seketika itu juga ingat kasih Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Jadi seperti pesawat yang karena turbulensi, jangan terus terhempas dan jatuh, tapi segera pull up, pull up, pull up kembali. Makanya kenapa kita harus punya hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Sehingga ketika ada goncangan, ya kita cuma bisa nyanyi gini, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Jadi mari sekali lagi miliki hati Bapak, hati seperti Yeremia Bapak Ibu. Oke, Tuhan memberkati, itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan apa yang didapat, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pagi, setiap kami bisa hadir, datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus mengajarkan kami ya Tuhan. Selalu berharap dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pertolongan kami hanya dari Engkau ya Bapa. Dan juga setiap firman-firman yang telah kami baca Tuhan, mengajar kami ya Bapa, supaya kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga firman-Mu selalu mengajarkan kami ya Tuhan. Selalu datang kepada Engkau ya Tuhan. Meminta pengampunan kalau kami melakukan hal-hal yang salah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga terus berkati Pak Dr. Ramli. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan taruh hikmat-Mu yang luar biasa atas Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Dan juga buat jemaatnya yang di Bungo, Tuhan juga berkati. Dan juga buat pelayanannya sebagai dokter, Tuhan juga berkati ya Bapa. Dan juga melalui pelayanan sebagai dokter, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa juga akan mengenal dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa berkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapa. Apapun pergumulan dan permasalahan kami, biarlah Tuhan juga terus ada di tengah-tengah permasalahan kami menaruh semuanya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar di pagi hari ini juga kami sepakat berdoa buat acara seminar dengan Pak Pendeta Suyono Tuhan pada tanggal 12 Mei ya Bapa di Pelita Community. Biarlah Tuhan campur tangan dalam acara seminar ini ya Tuhan. Dan juga melalui seminar ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan mengenal Engkau ya Tuhan. Dan juga banyak keluarga-keluarga yang terluka, keluarga-keluarga yang berantakan, keluarga-keluarga yang jauh daripada Tuhan, mereka juga akan kembali dan juga mereka akan dipulihkan ya Tuhan. Tuhan berkati seminar keluarga nanti ya Tuhan di Pelita Community ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat anak hamba-Mu secara khususnya Marcel ya Tuhan, yang patah tangan ya Tuhan. Tuhan juga semakin hari semakin pulihkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan terus bawa bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik, perekonomian yang lebih baik ya Tuhan. Dari setiap kota-kota, desa-desa ya Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dengan takut dan hormat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada pagi ini di dalam koram Dio kami. Kami telah menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami kepada Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami yang berkuasa dan berotoritas dalam hidup kami. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami belajar dari Yeremia, bahwa sesungguhnya hati Yeremia adalah hati Bapa. Kami rindu memiliki hati yang sama seperti itu. Kami tetap sabar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga sudah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada doa kami. Itulah yang terbaik bagi kami. Itulah yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun aktivitas dan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong, memberkati dan menyertai kami, memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus itulah yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Apa kabar Ibu Dorcas? Oke, izin ya. Oke, Baik, Pak. Kong.